Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Syukur alhamdulillah saya dapat hadir kembali dengan konten yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Baik Bapak Ibu, anak-anak semoga dalam keadaan selamat, sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan ibadah puasa dan terus tingkatkan amal ibadahnya di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh keberkahan dan sebagai saatnya untuk meningkatkan amal ibadah, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kali ini saya akan memberikan materi berupa tingkatan orang berpuasa menurut Imam Ghazali. Baik, di sini kita akan bahas kita akan pelajari bersama seperti apa tingkatan orang berpuasa menurut Imam Ghazali. Dan posisi kita itu sudah berada di tingkat mana posisi puasa kita. Sebab nanti akan diuraikan mengenai tingkatan orang berpuasa. Kita semua berpuasa, semuanya berpuasa, tetapi kita berbeda pada tingkatan mana kita melakukan puasa itu. Kita harapkan bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk tingkatan yang diharapkan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita kaji bersama tingkatan orang berpuasa menurut Imam Ghazali. Nah, kita tahu dulu pengertian dan hukum puasa Ramadan. Istilah puasa ini dalam bahasa Arab disebut asyam atau asaum yang berarti menahan. Menurut Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim As-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Qorib, bahwa berpuasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu pada seluruh atau tiap-tiap hari yang dapat dibuat berpuasa oleh orang-orang Islam. Ini pengertian dari puasa Nah, dasar hukumnya apa? Dalilnya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti juga yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa ini adalah diwajibkan, hukumnya wajib dan untuk mencapai ketakwaan. Ayat tersebut merupakan landasan syariah bagi puasa Ramadan. Ayat tersebut berisikan tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk berpuasa. Setelah kita mengetahui pengertian dan hukum puasa Ramadan, maka kita juga harus tahu tingkatan orang berpuasa. Karena berpuasa dilakukan dari sejak anak-anak dari tingkat anak-anak sampai dewasa, sampai orang tua tetapi tingkatannya berbeda-beda. Nah, mari kita kaji bersama seperti apa tingkatan dari puasa itu. Ibadah puasa tentu berbeda dengan ibadah lainnya. Ia sangat bersifat rahasia. Tidak ada yang mengetahui kelangsungan puasa seseorang kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu adalah yang mengetahui adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada orang yang
terlihat makan sahur dan buka puasa bersama kita, itu bukan jaminan bahwa dia telah berpuasa seharian. Bisa saja di waktu siang dia makan tanpa sepengetahuan orang. Karenanya puasa dikatakan amanah. Sebuah amanah haruslah dilangsungkan dan dikerjakan. Terlebih lagi yang memberi amanah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian amanah puasa ini tentu bukan tanpa maksud. Ada banyak hikmah dan rahasia di dalamnya. Tidak semua orang mengerti tujuan dari ibadah puasa. Makanya tak heran bila ada yang berpuasa tetapi dia tidak mengerti dan menerima dampak positif dari ibadah yang dilakukannya, ya. Seperti itu. Baik. Oleh sebab itu, Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi 3 tingkatan puasa, ya. Ini saya bacakan artinya. Ketahuilah bahwa puasa ada 3 tingkatan. Puasa umum, puasa khusus, dan puasa paling khusus. Yang dimaksud puasa umum ialah menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwat. Puasa khusus adalah menahan telinga, pendengaran, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari dosa. Sementara puasa paling khusus adalah amanah menahan, ya. Maksudnya puasa paling khusus adalah menahan hati agar tidak mendekati kehinaan, memikirkan dunia, dan memikirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk puasa yang ketiga ini, saumul khusus, ya, disebut batal bila terlintas, ya, dalam hati pikiran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, ya. Ini gambaran dari dalam kitabnya, ya, Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 3 tingkatan puasa. Baik, kita lanjutkan. Tingkatan orang berpuasa yang seperti tadi dijelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, bahwa Imam Ghazali menerangkan ada 3 tingkatan. 1. Saumul umum, 2. Saumul khusus, dan 3. Saumul khususil khusus. Ketiganya bagaikan tingkatan tangga yang menarik orang berpuasa agar bisa mencapai tingkatan yang khususil khusus, ya. Seperti apa tingkatan khususil khusus, ya? Nah, ini seperti gambarannya. 3 tingkatan puasa menurut Imam Ghazali, ya. Umum, khusus, khususil khusus. Nah, seperti anak tangga, ya. Di sini seperti anak tangga. Saumul umum ini di bawah, ya. Nah, tingkatan yang kedua lebih tinggi adalah saumul khusus, ya. Ini kita targetkan, ya. Kita berusaha untuk mencapai tingkat yang kedua ini, saumul khusus, ya. Target yang ingin kita raih, ya, pada Ramadan tahun ini, ya, 2022. Sehingga nanti pada akhirnya bisa mencapai pada tangga yang tertinggi, yaitu saumul khususil khusus. Nah, seperti apa ciri-cirinya dan bagaimana cara mencapainya? Mari kita kaji. Pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam ini, puasa level pertama disebut sebagai saumul umum atau puasanya orang awam, ya. Apakah kita termasuk di sini? Nah, di sini ciri-cirinya, level puasa ini adalah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang atau sudah menjadi kebiasaan umum. Biasa-biasa saja di dalam puasa, atau mungkin kalau di scoring nilainya baru good. Belum very good, apalagi excellent. Praktik puasa yang dilakukan di level ini sebatas menahan haus dan lapar. Jadi hanya tidak makan, tidak minum, ya, hanya menahan haus dan lapar, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa secara syariat, hanya syariatnya saja. Nah, ini level pertama, ya. Orang kita termasuk ini apa bukan? Mari kita
lanjutkan ke level kedua. Nah, level kedua ini puasanya orang khusus. Kedua ya, yang kedua ini disebut sebagai saumul khusus, puasa khusus atau puasanya orang-orang spesial. Level nilainya very good. Mereka berpuasa lebih dari sekedar hanya menahan haus dan lapar, tetapi hal-hal yang membatalkan lainnya. Tapi mereka juga berpuasa untuk menahan pendengaran ya. Jadi di tingkat ini menahan pendengaran dan penglihatan, lisan, tangan, kaki dan segala anggota badannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini. Jadi tingkatan kedua ya adalah menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dan segala anggota badan dari perbuatan dosa dan maksiat. Mulutnya bukan saja menahan diri dari mengunyah, ya dari makan, tetapi juga menahan diri dari menggunjing. Nah, menggunjing rasanya orang atau menceritakan orang ya. Gosip, bergosip, apalagi memfitnah. Nah, di sini ya, di bulan puasa ini kita harus bisa menahan ya. Kalau kita masuk tingkatan kedua ya. Hindari menggunjing, bergosip, apalagi memfitnah. Kalau zaman sekarang ya, zaman teknologi, zaman HP ya, zaman alat-alat yang canggih, alat komunikasi ya, mungkin termasuk juga menahan jari-jarinya ya, jari-jarinya agar tidak menyebarkan berita-berita bohong atau hoak ya. Nah, hati-hati dengan jari-jari ya, apalagi di dalam bulan puasa ini kita harus memperhatikan itu. Ya, baik. Yang ketiga, puasa orang super khusus. Ya, ini level yang paling tinggi menurut klasifikasi Imam Al-Ghazali, disebut saumil khususil khusus. Inilah praktek puasanya orang-orang istimewa, excellent. Mereka tidak saja menahan diri dari maksiat, tapi juga menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal keakhiratan ya. Tidak ragu-ragu dengan hal-hal akhirat, semuanya diniatkan, semuanya terpikir hanya akhirat ya. Menahan pikirannya dari masalah duniawiyah ya. Tidak menggunakan duniawiyah ya, maaf ya. Tidak pusing dengan mau lebaran dan sebagainya ya. Ini semuanya terpikir hanya akhirat. Karena apa? Yang kita cari adalah pahala ya, serta menjaga diri dari berpikir kepada selain Allah ya. Ini berpikir, menjaga diri dari berpikir selain Allah. Kita semuanya hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, baik, ini tingkatan ya. Semoga kita bisa mencapai pada tingkatan yang ketiga ini. Baik, kita lanjutkan. Standar batalnya puasa bagi mereka sangat tinggi ya. Ini untuk tingkatan ketiga itu standar batalnya puasa mereka sangat tinggi. Apabila terbesit di dalam hati dan pikirannya tentang selain Allah, seperti cenderung memikirkan harta dan kekayaan dunia, bahkan menurut kelompok ketiga puasa dapat terkurangi nilainya dan bahkan dianggap batal apabila di dalam hati tersirat keraguan meski sedikit saja atas kekuasaan Allah. Ya, di sini ya masih ada terpikir misalnya selain Allah, ragu-ragu dengan kekuasaan Allah, dengan rezeki yang akan dikasihkan ya, diturunkan oleh Allah, itu berarti batal menurut tingkatan ketiga ini ya. Puasa kategori level ketiga ini adalah puasanya para nabi, sidikin dan muqarrabin. Sementara di level kedua adalah puasanya orang-orang yang soleh ya, solih ya. Seperti kita mudah-mudahan masuk ke sini ya, di tingkat yang kedua. Tiga tingkatan ini disusun berdasarkan sifat orang yang mengerjakan puasa. Ada orang puasa hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi perbuatan maksiatnya tetap dilakukan. Inilah puasa orang awam.
Pada umumnya mereka mendefinisikan puasa sebatas menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir ya. Jadi tidak makan, tidak minum itu hanya yang membatalkan. Ini menurut tingkatan yang pertama. Hal ini berbeda dengan tingkatan kedua, yaitu puasanya orang-orang yang soleh, yang saleh ya. Mereka lebih maju dibandingkan orang awam. Sebab mereka paham bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari melakukan dosa. Percuma berpuasa bila masih terus melakukan maksiat. Karenanya kelompok ini menilai maksiat menjadi pembatal puasa. Ya, di samping makan dan minum ya. Tapi perbuatan maksiat udah termasuk membatalkan ya. Selanjutnya puasa paling khusus. Puasa model ini hanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Hanya sedikit orang yang sampai pada tahap ini. Pasalnya, selain menahan lapar dan haus dan menahan diri untuk tidak bermaksiat, mereka juga memfokuskan pikirannya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, pikiran selain Allah Subhanahu wa taala dan pikiran terhadap duniawi dianggap merusak dan membatalkan puasa menurut para pelaku puasa tingkat ketiga ini. Dari tingkatan ini kita mengetahui bahwa ibadah puasa merupakan kesempatan terbesar untuk melatih diri kita supaya lebih baik dari sebelumnya. Semoga puasa kita tidak bersifat formalitas, tetapi fokus berpuasanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai di tingkatan yang paling utama sehingga kita bisa bermanfaat ya, mendapat manfaat dan berdampak positif pada diri kita dan pada orang lain. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Walaupun kajian sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan mendorong kita, memotivasi kita untuk bisa menjalankan puasa ini dengan baik, dengan khusyuk, dan kita mempunyai cita-cita ya untuk mendapatkan pada level tingkat kedua, minimal tingkat kedua ya. Dan kalaupun ini kita bisa berusaha untuk ke tingkat 3. Baik, semoga bermanfaat. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan atau pembacaan yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.